Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah kita, anugerah di dalam Kristus, dan pertolongan Roh Kudus yang menyertai dan memimpin kita hari demi hari. Mari kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat sebab firman Allah. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan, menghayatinya, dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita bersama berdoa memohon petunjuk dan arahan dari Tuhan Allah, agar refleksi dan penerapan yang kita akan lakukan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar dan kami baca. Kami mau mengerti kebenaran-Mu dan kehendak-Mu bagi kami saat ini. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan hikmat dari Kristus memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, apa yang sudah dijanjikan Tuhan, Tuhan laksanakan dengan segera sesuai dengan waktunya. Dan tibalah waktunya orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada awalnya memang sangat mudah untuk keluar dari tanah Mesir, karena memang menuju ke tanah Palestina, ke tanah perjanjian itu kurang lebih jaraknya bisa dihitung lebih kurang 2 bulan atau setidak-tidaknya lebih singkat dan lebih dekat kalau melewati jalan yang lurus yang sudah biasa dilalui para musafir atau para pedagang dan orang-orang yang biasa datang dari daerah Palestina. Tetapi hal yang dinyatakan Tuhan di dalam teks ini, Tuhan sengaja menuntun orang Israel dari padang gurun, berkeliling. Apa tujuannya Tuhan? Membawa orang Israel itu tidak langsung, tetapi dituntun dulu keliling. Diarahkan dulu ke tempat yang berbeda. Dan itu dinyatakan Tuhan dengan alasan agar orang Israel tidak menyesal. Mengapa tidak menyesal? Kemudian belakangan hari kita bisa membaca pada ayat-ayat berikutnya bahwa memang yang dihadapi orang Israel di tanah Palestina, tanah perjanjian yang dikaruniakan Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya Israel, adalah tanah di mana sudah ada penghuninya, sudah ada penduduknya, sudah ada orang-orang yang sangat kuat di dalam berperang. Dan mereka sangat beringas, sangat menakutkan, dan gaya hidup mereka, cara hidup mereka jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam rancangan Tuhan bagi Israel. Tentunya, seperti yang Tuhan perintahkan, bahwa orang-orang Israel ini bukan hanya keluar dari tanah Mesir, tetapi juga harus bersiap sedia berperang menghadapi 7 suku yang ada di tanah Palestina. Suku-suku yang sangat beringas, sangat ganas, dengan amoralitas yang sangat luar biasa buruknya. Dan itu harus diperangi. Kalau dihadapi langsung, maka ada kemungkinan, dan itu memang Tuhan nyatakan, bahwa orang Israel bisa saja menyesal. Karena yang dijumpai bukan lebih baik kondisinya daripada Mesir. Bahkan mereka harus menduduki tempat-tempat tanah Palestina itu dengan perang. Akan ada banyak pertaruhan, terutama nyawa mereka. Sementara mereka belum siap berperang. Mengapa mereka belum siap berperang? Karena mereka baru saja lepas dari perbudakan. Berperang itu bukan hanya berbicara tentang kekuatan fisik, tapi strategi perang itu perlu dan penting di dalam peperangan. Yang lebih utama lagi adalah bersandarnya sepenuhnya orang Israel kepada Tuhan. Ini perlu dilatih, karena selama 400 tahun lebih di Mesir,
Mereka hanya mengandalkan suatu pertolongan dari para penjaga atau pengawas Mesir. Bahkan mereka hanya berdoa memohon pertolongan dari Tuhan dan memperhatikan cara Tuhan berkarya. Tetapi mereka belum sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Pengaruh kebudayaan dan kepercayaan Mesir juga masih melekat di dalam kehidupan orang-orang Israel. Sehingga ada banyak faktor yang membuat orang Israel ini belum siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Belum mampu untuk berperang. Selain fisiknya yang perlu dilatih, juga strategi berperangnya, dan terutama kehidupan rohaninya yang mesti bersandar kepada Tuhan Allah yang memimpin peperangan tersebut. Sehingga apa yang diputuskan Tuhan di dalam konteks orang Israel ini adalah baik untuk kita renungkan. Ada kalanya kita ingin mencapai sesuatu yang kita sudah idam-idamkan dan kita berharap itu bisa kita capai, kita raih. Kita merasa bahwa kita sudah lepas, sudah bisa persiapkan ini dan itu, tetapi kita perlu tahu strategi yang efisien untuk mencapai apa yang kita harapkan. Misalnya bisnis kita, usaha kita, pemberitaan Injil, bahkan segala bentuk pelayanan kita perlu strategi yang baik, yang efektif. Selain itu, juga perlu menguji apakah kita bersandar pada Tuhan yang penuh kuasa itu atau bersandar pada pengetahuan dan pengalaman serta intuisi kita saja. Tentu kalau itu dilakukan, tidak ada bedanya kita sebagai orang percaya dengan orang-orang dunia. Disinilah orang-orang Israel dibentuk, diperlengkapi. Yang berikutnya, kita belajar dari teks tersebut bagaimana Tuhan mengingatkan Musa untuk membawa tulang-tulang Yusuf. Seperti yang Yusuf inginkan supaya tulang-tulangnya dibawa ke tanah Palestina atau ke tanah Kanaan. Luar biasa sebenarnya kalimat tulang-tulang Yusuf dibawa. Bagaimana mungkin 400 tahun tulang-tulang itu awet? Karena memang ada pengawetan khusus untuk Yusuf. Tidak dituliskan saudara-saudara Yusuf dibawa juga tulang-tulangnya. Atau tidak juga dituliskan anak-anak Yusuf dibawa tulang-tulangnya ke tanah Palestina. Tetapi yang dituliskan di sini adalah tulang-tulang Yusuf saja. Mengapa bisa demikian? Karena Yusuf waktu meninggal dalam kondisi dan situasi ia memiliki jabatan sebagai orang kedua dari orang-orang yang ada di Mesir. Dia tangan kanannya Firaun. Ketika ia meninggal dunia, semua prosesi dan semua proses penguburan dan juga pengemasan daripada tubuh yang sudah mati dari Yusuf ini dengan menggunakan rempah-rempah. Bisa jadi kalau kurun waktu 400 tahun, maka di sini membuktikan bahwa ada suatu teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengawetan mayat. Dan memang kita kenal dengan istilah mumi. Bisa jadi seperti demikian. Jadi tulang-tulang itu masih bisa terlihat, masih utuh. Sehingga orang-orang Israel, khususnya melalui perintah Musa, membawa tulang-tulang Yusuf. Hanya tulang-tulang Yusuf. Mengapa? Selain ini adalah pesan daripada Yusuf sendiri, yang kedua juga kondisi tulang-tulang itu masih utuh, masih lengkap, berarti ada proses pengawetan yang diikuti, berbeda dengan tulang saudara-saudaranya atau keluarganya yang lain. Yang ketiga, ini untuk mewakili bahwa orang-orang Israel yang meninggal di tanah Mesir sesungguhnya tidak pantas, tidak layak berada di tanah Mesir, tetapi harus dipindahkan ke tanah perjanjian. Tetapi bukan bicara tulangnya atau tulang belulangnya itu, hal yang paling pentingnya adalah pesannya bahwa apapun yang terjadi, seharusnya keluarga, keturunan dari orang Israel ada di tanah Palestina. Ini pesannya. Dan biasanya ada juga etnis atau suku bangsa di negeri kita ini yang mencoba menggunakan ayat ini untuk menggali tulang belulang leluhurnya disatukan di dalam satu tempat di tanah kelahirannya. Ingat, ada 3 syarat terlebih dahulu. Pertama, memang ia seorang pemimpin. Kedua, dengan pengawetan mayat sehingga 400 tahun tetap utuh, tulang belulangnya masih ada. Yang ketiga, untuk mewakili orang Israel. Nah, kalau itu terjadi, silakan saja dilakukan, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang wajib, karena ini untuk orang Israel saja. Untuk orang Israel saja dan untuk Yusuf saja. Nah, ini penting dalam hal ini. Apa hubungannya Tuhan membawa orang Israel itu keliling dengan satu penyataan bahwa Musa membawa tulang belulang dari Yusuf?
hubungannya ialah bahwa selama perjalanan mereka, mereka harus meyakini bahwa tulang belulang Yusuf ini akan sampai ke tanah perjanjian, dan bahwa semua orang Israel diwakili oleh Yusuf, yang mana orang Israel sudah meninggal di tanah Mesir. Jadi ini menjadi federalitas perwakilan orang-orang Israel untuk dibawa ke tanah perjanjian dari federalitas Yusuf mengenai tulang belulangnya. Tetapi tidak semua tulang belulang orang-orang Israel yang meninggal di Mesir itu dibawa. Nah, ini penting. Jadi ada kaitannya perwakilan yang meninggal maupun nama dari mereka lalu dibawa ke daerah tanah perjanjian. Lalu hal apa yang menjadi mereka kuat bisa melewati padang gurun? Ketika Tuhan berjanji membawa mereka bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka tidak langsung ke tanah Palestina, tanah perjanjian. Mereka juga sudah membawa tulang belulang Yusuf sebagai perwakilan dari orang-orang Israel yang meninggal di tanah Mesir. Dan apa yang menjamin, yang menjadikan orang Israel ini akan sampai ke tanah perjanjian? Karena melewati padang gurun itu jauh lebih sulit, jauh lebih berat, dan banyak persoalan yang akan terjadi. Baik itu panasnya mentari pada siang hari dan dinginnya pada malam hari. Tuhan tidak membiarkan orang Israel hanya berhenti di satu kondisi di mana mereka keluar. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa Ia menyertai mereka. Tuhan Allah menyertai bangsa Israel sampai ke tanah Palestina, sampai ke tanah perjanjian itu. Dan Ia memberikan tanda kuasa kehadirannya dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Untuk apa? Untuk menuntun mereka. Jadi tiang awan, tiang api itu untuk menuntun sebagai pengarah. Kalau sekarang itu adalah GPS-nya. Karena apa? Karena perjalanan di padang gurun itu tanpa arah, tanpa kompas, tanpa petunjuk akan membuat bangsa Israel, orang-orang Israel yang sedang berjalan akan tersesat dan akan tidak menyatu, tidak dalam satu kesatuan. Sehingga mereka membutuhkan tuntunan. Dan Tuhan menyediakan tuntunan itu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun. Tuhan yang sudah membebaskan, Tuhan yang telah memimpin, Tuhan yang menuntun, sehingga melalui tiang awan dan tiang api, mereka memiliki arah sampai ke tanah perjanjian. Ini yang disediakan Tuhan bagi orang Israel. Apa manfaatnya untuk kita pelajari ini? Dalam kehidupan kita, di padang gurun dunia yang fana ini, dalam dunia yang dipengaruhi oleh postmodernisme, dan juga pemikiran dunia yang sangat materialis, antropologis, dan sangat subjektif ini, kita memerlukan tuntunan dari Tuhan untuk memberi arah supaya sampai kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Memberi arah karena kita memang membutuhkannya. Bukan hanya kita sudah bebas, lepas dari cengkeraman si jahat, dan dari kuasa perbudakan dosa, tetapi hal yang paling penting sebagai musafir Kristen, kita melangkah dengan tuntunan dari Allah. Terang itu penting. Itu sebabnya kita memerlukan itu. Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Di sisi lain, memang tiang awan itu perlu untuk melindungi, supaya seluruh penduduk orang-orang Israel, jemaat Israel, bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun itu tidak mengalami kesusahan, kesulitan di dalam perjalanan mereka. Demikian pada malam hari, mereka tidak kedinginan, tidak mengalami ketakutan oleh karena mungkin saja ada binatang-binatang buas di padang gurun, tetapi dengan tiang api, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Jadi tuntunan Tuhan, pengarahan Tuhan, itu bukan hanya memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan, tetapi perlindungan, kekuatan, pertolongan, dan semua aktivitas itu di dalam kekuasaan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita membaca bagian ini, maka kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membebaskan dan yang menuntun kita masuk ke dalam kehendaknya. Rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Waktu Tuhan menuntun kita diberikan perlindungan, pertolongan, penyertaannya sampai ke tujuan yang Tuhan kehendaki. Apa yang harus kita lakukan? Patuh, taat, setia, bersandar kepada Tuhan. Selagi kita berjalan, kita juga melatih diri untuk berperang menghadapi musuh-musuh yang masuk atau menyerang kita.
Musuh-musuh kita bukan lagi secara fisik dalam konteks kekinian, tapi secara pemikiran, secara lifestyle, atau pengaruh-pengaruh pemikiran postmodernis atau materialis, bahkan pemikiran-pemikiran yang antinominalis atau yang legalisme. Kita hadapi musuh-musuh itu dengan tuntunan dari Tuhan. Ingatlah bahwa ada tiang api dan tiang awan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk mengikuti arahan dari Tuhan setiap harinya, hingga sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami baca, kami dengar. Terima kasih untuk renungan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Biarlah pembelajaran ini menolong kami untuk mengerti tanggung jawab kami, dan kami bersandar hanya kepada Tuhan yang menyertai dan menuntun kami, agar kami mengalami pimpinan Tuhan, mengalami hidup yang disertai Tuhan, di mana kami mencapai tujuan yang Engkau kehendaki, dengan tiang awan dan tiang api, sehingga kami dalam tuntunan-Mu sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki. Banyak tantangan di padang gurun kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan berperang untuk kami, dan kami boleh menang, karena kami milik kepunyaan-Mu, dan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.